Namun memang kami concern-nya sekarang adalah di sisi investasinya nih. Indeks harga saham gabungan lagi tinggi dengan enaknya nih sekarang ke bawah. So, jadi hasil investasi memang akan jadi concern juga bagi teman-teman, terutama yang menempatkan dananya di saham dan juga reksadana saham. Saya pikir teman-teman mesti lakukan switching sementara mungkin untuk saham-saham tertentu. Demikian, Bu. Harus melakukan switching. Kita coba tanyakan ke BRI Life seperti apa, Pak Iwan. Kalau ini tadi kata Pak Togar, bagian investasinya ini mengkhawatirkan begitu. Apakah ini juga yang dirasakan di BRI Life? Jadi memang di industri asuransi jiwa ini kita perlu berhati-hati dalam mengelola investasi ya. Jadi di BRI Life itu kita sudah punya kebijakan investasi yang setiap saat kita coba review, dan untuk tahun 2021 ini kita juga sudah memastikan bahwa kebijakan investasi kita itu harus sesuai dengan karakteristik liability yang ada di BRI Life. Jadi apakah dia jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, kemudian apakah naturnya itu semacam memberi garansi atau floating gitu ya. Dan kemudian juga harus memperhatikan aspek likuiditas. Jadi jangan sampai kita asik berinvestasi di yang jangka panjang, toto kita punya kewajiban jangka pendek yang nggak bisa kita bayar gitu ya. Nah ini semua harusnya diramu dalam satu kebijakan yang kita sebut kebijakan investasi. Nah di BRI Life kita bersyukur tahun lalu dan di Q1 tahun ini kita masih bisa manage. Jadi kami membagi portofolio itu kepada portofolio yang milik perusahaan, dan kemudian portofolio yang kedua adalah untuk nasabah yang tidak terkait dengan unit link, dan yang ketiga adalah dengan unit link. Masing-masing punya karakteristik sendiri dan masing-masing punya kebijakan sendiri. Jadi misalnya untuk yang nasabah yang memberi garansi, tentu kita tidak boleh terlalu banyak porsinya di saham gitu ya. Kita harus bisa membagi di apakah di sun maupun di obligasi, sehingga garansi yang kita berikan itu masih bisa kita penuhi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sementara untuk unit link, kita memang menyediakan dana sesuai dengan preferensi risiko nasabah yang dipilih. Jadi sekarang ini tugas kami adalah memastikan bahwa nasabah memang tahu preferensi risiko yang dipilih, dan yang kedua adalah kita harus memastikan bahwa memang kinerja fund yang dipilih itu kurang lebih sejalan dengan kinerja yang ada di pasar gitu ya. Jadi kalau dia pilih kinerja saham fixed income ya harus sesuai dengan kinerja obligasi. Kalau dia pilih reksadana saham ya harusnya reksadananya juga sejalan dengan kinerja misalnya IHSG. Jadi hal-hal ini yang kita coba jaga supaya kita bisa memenuhi kewajiban nasabah pada saat jatuh tempo. Dan itu semua ada dalam kebijakan investasi. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan Play Store untuk ikuti terus perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini.